Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan sharing tentang bagaimana cara mutasi motor atau mutasi kendaraan ya, baik motor maupun mobil. Nah, kalau yang sekarang saya ingin share adalah yang saya kerjakan ini adalah kita akan mutasi untuk Mio. Jadi Mio ini saya beli tahun 2017 ya, sekitar 2017. Second, meskipun masih second baru ya. Kemudian Mio ini karena masih atas nama orang, saya tidak membayarkan pajaknya karena Mio ini platnya Bekasi, jadi agak jauh. Kemudian baru kali ini saya rubah semua alamat saya ya, saya pindah dari Ciledug ke Curug. Nah, kebetulan saya baru sempat untuk mengurus sekarang sekalian BBM. Nah, bagaimana prosesnya? Prosesnya yang pertama adalah kita harus cek fisik dulu. Nah, cek fisik itu harusnya di Bekasi ya, cek fisik di Bekasi, kemudian kita cabut berkas dari Bekasi, lalu setelah itu kita masukkan berkas kita ke Samsat tujuan. Nah, kalau di sini saya Samsat Kabupaten Tangerang itu ada di Kelapa II. Jadi dari Bekasi masuk ke Kelapa II. Nah, karena harus kalau cek fisik itu harus bawa kendaraannya, tentu saja ke Bekasi ya, tapi karena peraturan ada yang membolehkan untuk cek fisik bantuan. Nah, makanya saya bawa motor Mio ini ke cek fisik bantuan di Samsat Kelapa II. Jadi prosesnya adalah kita datang ke Samsat Kelapa II, kemudian kita minta cek fisik bantuan. Jadi bawa aja motornya, kemudian kita ikuti prosesnya. Kita bawa BPKB, kemudian STNK, kemudian KTP yang mau dibalik nama. Kalau saya di sini nama istri saya ya. Jadi karena ini motor digunakan sehari-hari oleh istri saya, maka saya bawa KTP istri saya. Nah, boleh nggak ngurusin punya orang? Ya, ngurusin punya orang. Nah, kalau sesama anggota keluarga yang dalam satu kakak, tinggal bawa kakaknya saja, kartu keluarga. Tapi kalau di sini kalau misalnya ngurusin punya orang, nah itu harus menggunakan surat kuasa. Tapi kalau keluarga tidak usah menggunakan surat kuasa, tapi cukup menggunakan kartu keluarga. Seperti itu. Jadi kita bawa BPKB, STNK, dan KTP yang mau dibalik nama. Setelah itu ke meja pendaftaran, lalu tunggu sampai dipanggil nih. Jadi kita akan dipanggil nama kita, kemudian dibalikin nih BPKB, kemudian STNK dan KTP, serta kita diberikan lembaran kertas untuk cek fisik. Nah, setelah itu kita tinggal tunggu nih di kendaraan kita. Setelah kita tunggu, nanti akan ada petugas yang akan menggesek-gesek nomor rangka dan nomor mesin. Setelah itu baru kita ikuti prosesnya, masuk ke pendaftaran cek fisik. Jadi hasil cek fisiknya nanti akan keluar di situ. Nah, di sini kalau untuk di Samsat Kelapa II, untuk pendaftaran registrasi cek fisiknya nggak jauh ya, jadi langsung aja di sini lokasinya. Nah, setelah itu kita tunggu lagi nih sampai dipanggil nama kita keluar. Oke, setelah kita setelah kita selesai berkas kita keluar, kita diminta langsung, oke Pak, ke Samsat Bekasi ya, gitu. Oke, Samsat Bekasi. Nah, Samsat Bekasi ini kebetulan di Samsat Kabupaten Bekasi. Nah, ini maps-nya ada di sini nih. Jangan lupa teman-teman cari mapnya. Ingat ya, di Bekasi juga sama, ada Kabupaten Bekasi, ada Kota Bekasi. Nah, teman-teman jangan salah ketika kita mau cabut berkas. Bekasinya mana nih, kabupaten atau kota? Sama juga di sini kan Kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang. Kalau Kota Tangerang dulu saya mengurusnya di Samsat Ciledug.
Nah, kalau sekarang di Kabupaten Tangerang, saya mengurusnya di Kelapa II gitu. Nah, setelah kita sampai di Kabupaten Bekasi, saya sampai di Kabupaten Bekasi, ini kita masuk lagi nih ke tempat registrasi cek fisik, ya, masukin berkasnya, kemudian tunggu sampai nama kita dipanggil. Setelah itu kita langsung aja masuk ke loket mutasi, serahkan berkasnya, masuk ke loket mutasi. Nah, dari loket mutasi kita diminta untuk membayarkan semua pajaknya nih, ya. Jadi pajak yang tadi belum terbayarkan di Samsat Bekasi, ya, karena saya belum membayarkan pajak ini dari tahun 2017, tapi karena ada pemutihan, jadi ada keringanan nih. Saya kemarin mengurusnya hanya membayar, kalau nggak salah 3 kali, itu sekitar 700 ribuan. Jadi teman-teman, kita akan membayarkan pajak yang kemarin-kemarin gitu. Jadi sebelum berkas kita cabut, kita diminta untuk membayarkan pajak-pajak sebelumnya. Nah, sampai dengan ini beda-beda ya. Jadi sesuai dengan berapa tahunnya, kemudian jenis kendaraannya, itu beda-beda setiap wajib pajak. Oke, setelah pembayarannya selesai, kita dipanggil lagi tuh, kita menuju loket mutasi lagi untuk menyerahkan bukti pembayaran atau berkasnya lagi tuh, berkasnya ke dalam situ. Kemudian kita tunggu sampai dengan nama kita dipanggil. Setelah nama kita dipanggil, kita dikasih selembar kertas seperti ini, ya. Jadi kertas ini bertujuan untuk mengambil mengambil berkas kita lagi, gitu. Ngambil berkas kita lagi, ya. Nah, kita mau cabut berkas nih. Jadi di situ ada keterangannya kalau masih satu Polda, ya. Kita kan sama-sama B nih. Saya di Kabupaten Tangerang itu platnya B, kemudian di Kabupaten Bekasi kebetulan platnya B juga. Itu lamanya cuma 3 hari. Jadi saya ngurus Senin, prosesnya itu 3 hari, Selasa, Rabu, Kamis. Itu Kamis saya balik lagi ke situ untuk ngambil berkas, cabut berkas, ya, proses cabut berkasnya. Nah, setelah itu kita pulang tuh. Hari Senin saya pulang, kemudian hari Kamis balik lagi ke situ untuk ngambil berkas. Ngambil berkasnya, kita menuju ke loket mutasi. Nanti di loket mutasi itu dicap-cap. Kemudian sambil berkas yang kita serahkan kemarin itu diberikan lagi ke kita. Kemudian kita diminta untuk ke belakang. Nah, ini lokasinya di sini di belakang kantor Samsatnya, ya. Bukan di belakang kantornya, jadi letaknya itu di bagian belakang kantor Samsat. Nah, di situ ke loket berkas. Jadi kita ngambil berkas kita, ya. Kita serahkan berkas yang tadi diserahkan di mutasi, kemudian tunggu sampai prosesnya. Nanti nama kita akan dipanggil. Kemudian setelah dipanggil, nah, semua berkas yang ada di Kabupaten Bekasi tersebut itu sudah selesai prosesnya. Jadi kita diminta untuk silahkan masukkan ke Samsat tujuan. Nah, Samsat tujuan di sini saya memasukkan berkas ini ke Samsat Kelapa II. Oke, lanjut. Dari proses itu saya masukkan langsung ke Samsat Kelapa II, ya. Besoknya, jadi hari Kamis, hari Jumat saya masukkan berkas ke Samsat Kelapa II. Nah, di Samsat Kelapa II kita langsung menuju ke BBN 2, langsung aja menuju ke lantai 2, kemudian masuk ke loket BBN 2, gitu ya. Loket BBN 2, nanti tunggu lagi nih sampai nama kita dipanggil. Nggak lama dipanggil, nanti diminta untuk membayar 70.000, ya, 70.000. Setelah itu kita akan diberikan selembar kertas, ya, yang udah di staples di BPKB untuk balik lagi nanti. Prosesnya itu memakan waktu 2 jam biasanya. Jadi 2 jam. Ketika 2 jam
kita diminta nih, saya masukin berkas jam 9, saya diminta balik lagi jam 11 untuk ngambil berkasnya. Ya, jadi proses masuk, kemudian keluar ngambil berkas. Berkasnya itu, kalau sekarang kan peraturan baru, jadi kita harus ngurus BPKB dulu sebelum SNK jadi. Jadi kita ketika masuk berkas, kita dikasih tuh nomor baru nanti. Misalnya platnya B1751 apa gitu. Nah kemudian ketika kita masukin berkas ya ke samsat tujuan, kita kan akan berubah tuh, otomatis berubah nomor platnya. Nah itu udah ditulis tuh di situ tuh, tapi kita harus mendaftarkan BPKB dulu ke Polda gitu. Jadi dari situ kita ke Polda lagi nih ya. Jadi setelah prosesnya sih nggak apa namanya yang tadi ya, saya masukin jam 9, nanti minta suruh balik lagi jam 11 gitu. Kita nggak apa-apa tuh, boleh pulang, boleh main dulu kemana aja juga boleh. Nah jam 11 diambil, kemudian masukin apa namanya berkas yang tadi dibalikin itu masukin ke Polda. Nah berkas itu udah ditulis tuh plat kita yang baru gitu, untuk didaftarkan BPKB-nya ke Polda gitu. Daftar BPKB ke Polda. Nah, proses di Polda juga bagaimana? Nah, proses di Polda ya itu teman-teman langsung aja tanpa basa-basi, jangan langsung masuk, tapi ke tempat fotokopiannya daripada nanti bolak-balik gitu kalau kekurangan. Jadi langsung aja teman-teman ke tukang fotokopi, baru nyampe nih parkir motor atau parkir mobil, ke tukang fotokopi bilang, ini mau ngurus BPKB gitu. Tukang fotokopi udah tahu apa aja yang difotokopi. Nah setelah itu baru masuk ke dalam lingkungan pagernya Polda apa namanya tempat BPKB ya, pembuatan BPKB. Nah di situ teman-teman diminta untuk menunggu, atau kalau misal sepi langsung ke loket pendaftarannya. Bukan loket pendaftaran sebenarnya ya, itu untuk pembagian kartu identitas. Jadi bukan kartu identitas juga, tapi sebagai nomor antrian, ngambil nomor antrian ya. Di luar, masih di luar, belum masuk gedung tuh, masih di luar lingkup, tapi masih udah di dalam pagar. Jadi ngambil nomor antrian, setelah itu ambil nomor antrian, masuk tuh udah ke dalam gedung Poldanya, ke dalam gedung BPKB-nya di dalam Polda itu. Nah kemudian langsung belok kiri, itu di situ ada mbak-mbak yang petugasnya ya, petugasnya itu daftarin tuh yang ngetik, yang menginput untuk pembuatan BPKB baru, kemudian perubahan nomor plat dan sebagainya. Nah disitu diinput. Nah yang tadi kartu antrian itu harus di tap tuh di mesinnya. Jadi nggak bakal ketukar ketika teman-teman masuk di situ, nomor antriannya tetap tap gitu. Kemudian setelah didaftarkan di situ, diminta untuk membayar sejumlah apa namanya, kemarin saya mengurus motor itu sekitar 200 berapa ya, 275 ya kalau nggak salah. Nah ini nanti saya cantumkan di atas atau di deskripsi ya, atau ada gambarnya nih, 275. Kemudian untuk mobil 375 atau 350 gitu, pokoknya saya lupa. Oke, langsung setelah bayar ya, bayarnya boleh transfer ataupun cash. Kemudian setelah itu kita tinggal nunggu antrian kita dipanggil. Nah ini cukup lama nih, karena ada pemutihan di berbagai daerah. Jadi yang ngurus BPKB di Polda itu sangat ramai sekali. Kemudian setelah itu baru ketika nama kita dipanggil, kita serahkan tuh berkasnya, serahkan berkasnya. Kemudian setelah berkas diserahkan, kita diberikan berkas kita dikembalikan ya, berkas kita dikembalikan sama lembaran untuk pengambilan BPKB nanti. Jadi BPKB kita diambil ya, yang tadi kan kita menyerahkan berkas yang di dalam itu ada BPKB. Nah BPKB kita diambil, kemudian nanti kita akan diberikan berkas kita yang tadi kita serahkan ya, fotokopiannya diambil mereka mungkin,
kemudian berkas kita diserahkan, kemudian sekalian ada untuk kertas pengambilan BPKB. Nah, itu kita balik tuh, udah selesai tuh proses di situ, kira-kira memakan waktu 2 jam. Ya, sesuai dengan antrian, tapi umumnya 2 sampai 3 jam. Nah, setelah itu kita balik lagi untuk ke Samsat. Samsat tujuan lagi bahwa BPKB kita sedang diproses dan STNK-nya silakan diproses nih. Nah, jadi kita akan ngurus STNK dulu. Setelah itu kita balik ke Samsat tujuan, kita urus tuh STNK. Masuk lagi ke BBN 2 ya. Masuk ke BBN 2, kemudian tunggu sampai nama kita dipanggil. Setelah dipanggil, kita diminta untuk membayar pajaknya selama setahun ke depan. Nah, itu bisa juga bisa bayarnya itu bisa menggunakan QRIS, by cash maupun uang cash ataupun QRIS gitu. Nah, setelah bayar pajak, kita tunggu lagi sampai nama kita dipanggil untuk penyerahan dokumen SNK sama pengambilan nomor plat yang baru. Nah, itu prosesnya kira-kira memakan waktu kurang lebih 1 jaman dari awal. Nggak nyampe 1 jam, mungkin setengah jam ya, sesuai dengan antrian. Nah, setelah itu kita ke bawah nih untuk ngambil plat yang baru menggunakan STNK ya. Jadi STNK-nya kita serahkan STNK di bawah, kemudian STNK kita plat kita akan dibalikin lagi nih bersama STNK yang tadi kita serahkan. Jadi plat dan STNK akan dikembalikan ke kita. Nah, sampai di situ untuk proses mutasi di dalam Samsat Kabupaten Tangerang itu udah selesai. Nah, sekarang waktunya kita ambil BPKB di Polda. Nah, caranya bagaimana? Caranya tadi yang berkas kita yang diserahkan dari Polda ya untuk pengambilan BPKB itu kan selembar kertas tuh seperti ini. Nah, itu jangan sampai hilang tuh. Kemudian kita staples dengan kopian karbon. Nah, kan kita tadi diserahkan SNK, itu kan biasanya SNK tuh ada 2 lembar ya, ada 1 pajak, 1 lembaran SNK. Nah, lembaran SNK itu ada karbonnya tuh, SNK atau pajak ya, saya lupa juga. Itu ada karbonnya tuh. Nah, itu jangan lepas, jangan hilang. Daripada nanti teman-teman diminta fotokopi, itu aja sebagai pengambilan BPKB. Jadi lembaran kertas yang tadi sama lembaran kertas kopian karbon STNK itu di staples jadi 1. Kita langsung datang ke Polda, nggak usah ngambil nomor antrian, tapi langsung ke lantai 2. Kemudian naik tangga ya, sebelah kiri kita naik tangga. Kemudian dari situ langsung di depannya tuh ada loket pengambilan BPKB. Lembar yang itu tadi kita serahkan ke dalam ke petugasnya. Kemudian nanti tunggu sampai dengan kita dipanggil ya. Setelah kita dipanggil, biasanya diminta untuk ngecek tuh alamatnya apakah benar sesuai. Kalau sesuai, ya udah, proses untuk pengambilan BPKB sudah selesai di Polda. Jadi prosesnya, kesimpulannya, ketika kita balik nama ya, balik nama, mutasi kemudian balik nama, itu prosesnya memakan waktu ya lumayan lah ya. Jadi 2 kali kita balik dari Samsat asal ya, kayak tadi Bekasi sebenarnya prosesnya nggak lama-lama, cuma 1 jam, tapi bolak-balik gitu. Jadi dari Bekasi proses mutasi ya, kemudian untuk pengambilan berkasnya juga, cabut berkasnya. Jadi kita 2 kali nih, Senin dan Kamis. Kemudian masuk ini kalau kita nggak dihitung cek fisik bantuan ya, kita masuk ke Samsat tujuan. Samsat tujuan juga sama 2 kali. Yang pertama kita masukin berkas, kemudian nanti suruh masuk ke kita ambil lagi berkasnya dan masuk ke Polda ya. Jadi itu sekali. Kemudian kita balik lagi setelah dari Polda, kita masuk lagi ke Samsat tujuan untuk pengurusan STNK ya, itu kan 2 kali juga. Jadi Samsat asal 2 kali, Samsat tujuan 2 kali, di Polda juga 2 kali. Jadi 6 kali proses
Jadi kenapa kalau lumayan mahal sekarang? Ya karena tadi prosesnya lumayan berbelit gitu. Kita dua kali. Bayangkan ketika kantor kita tidak memperbolehkan izin datang telat gitu. Tapi kita harus ngambil cuti. Nah, untuk ngambil cutinya aja udah 6 hari gitu. Jadi lumayan untuk proses balik nama mutasi gitu. Oke. Silakan tuliskan di kolom komentar jika teman-teman ada pertanyaan atau mau sharing-sharing sesuatu. Dari saya cukup sekian untuk video ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.